Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Farudin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2018. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dan khususnya dari prodi Ilmu Politik. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas daripada mata kuliah kepemimpinan politik. Di sini saya akan membawakan tema tentang kaderisasi kepemimpinan politik. Sebelum saya lanjut ke dalam pembahasan kaderisasi kepemimpinan politik, alangkah baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ketika kita membahas tentang kaderisasi, yaitu berarti kan seorang kader gitu, calon pemimpin atau juga calon anggota gitu, yang dimana pengkaderan itu sendiri biasanya dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok yang juga dapat menggali informasi pribadi tentang calon kader tersebut. Lalu ketika kita membahas tentang apa itu sebuah pengkaderan dalam kepemimpinan politik, contohnya seperti ini. Ketika kita memimpin atau tergabung ke dalam suatu keorganisasian atau suatu kepartaian yang berdiri di kaki atau berdiri tentang adanya pembahasan politik gitu, maka pengkaderan di dalamnya itu meliputi suatu hal yang dimana dipilih secara langsung maupun secara tidak langsung, yang artinya ketika kita dijadikan kader atau telah melaksanakan pengkaderan, maka artinya kita sudah sah gitu, atau juga sudah dianggap oleh organisasi tersebut sebagai anggota yang sah dan juga sebagai kader daripada organisasi tersebut. Dalam kepemimpinan politik itu sendiri, pengkaderan itu cukup efisien untuk mencetak suatu pemimpin yang baru, regenerasi gitu kan. Itu tuh suatu sistem yang baik menurut saya, karena secara tidak langsung di dalam pengkaderan itu terdapat eliminasi atau juga kecocokan suatu sifat yang di sebelumnya itu
berbeda-beda tuh dijadikan satu sifat. Ya itu semacam pengkaderan. Lalu ketika pengkaderan berlangsung, maka si calon-calon ini telah mempunyai sistem atau juga rencana ke depan untuk organisasi tersebut. Maka dari itu, ketika pengkaderan biasanya dibekali dengan ilmu-ilmu atau juga bahan-bahan daripada nilai-nilai organisasi tersebut. Maka itu satu hal positif bagi calon kader yang ingin memasuki organisasi tersebut, sehingga sebelum mengenal lebih jauh lagi nantinya si kader tersebut sudah tahu begitu apa isi dari organisasi tersebut, dan juga sudah paham betul lah intinya tentang bagaimana sistem atau juga bagaimana satu hal yang dijalankannya oleh organisasi tersebut. Lalu pada saat kita berbicara tentang pengkaderan kepemimpinan politik, berarti kan ada satu jabatan atau juga satu tahta yang dipertaruhkan, yaitu kan pemimpin berarti. Dan dimana hal tersebut sangat menjadi nilai, bisa positif maupun negatif gitu. Ketika kita mengambil satu hal yang positif, itu bisa kita nilai dengan adanya satu eliminasi gitu atau penyaringan dalam pengkaderan tersebut. Nah, itu bisa jadi nilai positif bagi kita semua. Karena apa? Karena dalam penilaian pengkaderan tersebut, khususnya dalam kepemimpinan politik atau juga partai politik, hal tersebut dapat menciptakan atau dapat menciptakan atau membentuk suatu karakter dari diri seseorang yang dapat membangunkan jiwanya itu sendiri gitu. Yang berarti dimana ketika mereka sudah terdapat jiwa kepemimpinan, maka itu suatu hal yang positif gitu, tidak perlu diajarkan kembali ketika mereka sudah menjadi orang nantinya gitu kan. Lalu hal positif lainnya ya masih terikat dengan jiwa kepemimpinan itu sendiri, yaitu tentang kemandirian gitu. Biasanya orang yang pengkaderan itu orang-orang yang mandiri gitu kan, yang sudah melewati tahap-tahap sulit dalam pengkaderan, yaitu kan tahap-tahap yang tidak istimewa lah gitu kan. Bagaimana kita cara mengenal organisasi tersebut seperti itu sebagai macamnya dah. Lalu ketika kita membahas yang positif, pasti ada juga yang negatifnya.
Nah, ketika kita membahas negatifnya itu adalah pada saat pengkaderan, jika terjadi senggol sana senggol sini dalam pengkaderan tersebut, yang dimana terdapat senggolan itu yang saya maksud itu persaingan gitu ya, persaingan di dalam pengkaderan tersebut, yang dimana dilakukan secara tidak sehat dan bahkan dapat merugikan orang lain gitu. Nah, yang saya maksud di sini itu ketika terdapat orang yang ingin mementingkan diri pribadi sendiri gitu, yang dimana terhadap orang lain tuh dia tidak ingin melihat orang lain tuh senang atau bahagia, harus dirinya lah yang paling kuat gitu. Contoh, bila dalam pengkaderan itu terdapat sifat-sifat seseorang yang mereka itu loh, mereka itu tidak ingin melihat orang lain senang, atau juga pokoknya tuh susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah gitu. Artinya dalam persaingan atau pengkaderan itu kan, pengkaderan itu kan aslinya itu ya suatu suatu semacam eliminasi atau juga kekompakan gitu dalam memasuki suatu kepentingan politik atau juga organisasi gitu kan. Kalau di organisasi itu pengkaderan kan suatu proses gitu, bagaimana kita sama-sama untuk masuk ke dalam organisasi tersebut, maka ada pengkaderan yang harus kita ikuti gitu. Lalu ketika kita telah membahas tentang adanya pengkaderan yang dimana itu adalah suatu cara gitu, atau juga bagian dari kita untuk memilih seseorang untuk menjadi pemimpin dalam kepemimpinan politik itu sendiri, maka diadakannya lah suatu proses pengkaderan dalam kepemimpinan politik itu sendiri. Lalu maka dari itu kita sebagai mahasiswa aktif harus terus berjuang gitu kan, demi kelancaran sistem perpolitikan di Indonesia, khususnya apalagi bagi kita ini yang mengambil jurusan politik gitu. Itu sangat berpengaruh atau sangat membantu buat kita gitu untuk belajar tentang arti makna berpolitik dan juga suatu pijakan atau landasan untuk kita mulai untuk lebih jauh lagi nantinya gitu. Mungkin sekian, cukup itu dulu saja yang dapat saya sampaikan tentang kaderisasi kepemimpinan politik yang saya sampaikan di depan kamera ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, bila ada
keterlibatan kata yang terucap atau yang tidak harusnya terucap. Saya mohon maaf karena masih belajar juga. Kalau gitu kita tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.